Mari kita bersatu hati membaca firman Tuhan. Terambil dari Maleakhi 4 ayat 1 sampai 6. Berbunyi demikian. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Enardo. Ya, lanjut Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 17 ayat 1 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia serta sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu
Mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa." Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu ini tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini bertema bayi bebas belum dikembalikan Hamas ke orang tuanya. Silakan Pastor Joseph Oljam. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan setia, saudara ya. Saudara, orang menanti-nantikan Elia yang akan datang, saudara ya. Tapi ketika Elia yang datang, kata Tuhan Yesus tadi, orang tidak mengenalinya. Tidak mengerti bahwa itu adalah Elia yang datang. Elia yang mengembalikan anak kepada orang tuanya, saudara ya. Elia yang memulihkan kehidupan keluarga, saudara ya, memulihkan keluarga. Saudara, semua berkat, semua perkara-perkara besar, saudara ya, didahului dengan pemulihan keluarga, saudara. Kamu ingin menjadi ada perkara besar terobosan dalam hidupmu, saudara, mujizat yang paling luar biasa dalam hidupmu, yang akan memberikan semua, ya, membuka semua berkat-berkat yang lain adalah pemulihan keluarga, saudara. Dan namanya pemulihan keluarga itu tidak bisa kayang-kayang, nyata, real, saudara. Sehingga Anda harus sabar, ya. Dengan pemulihan keluarga itu Anda harus sabar. Nggak bisa instan, ya. Nggak bisa Anda mau langsung jadi, enggak. Ada proses, saudara. Dan prosesnya itu sakit. Tetapi nikmat, tetapi enak,
Tetapi proses itu akan menghasilkan hal yang luar biasa indah. Karena sehabis pemulihan keluarga, segala berkat-berkat jasmani dan rohani itu akan dibuka dalam hidupmu, saudara. Tapi diawali dengan pemulihan keluarga dulu harus, saudara. Ya, karena berkat-berkat itu nggak akan jadi berkat kalau keluargamu tidak dipulihkan. Ya, suami istri masih najis hidupnya, anak-anak masih memberontak, lalu ada dipulihkan, seakan-akan ada berkat. Tetapi mubazir, berkat itu buat apa? Jadi pemulihan keluarga itu kunci ya dari semua kebahagiaanmu, saudara. Keluarga itu kunci dari berkat-berkat yang lain. Saudara nggak perlu duit banyak, saudara, tapi keluargamu itu harus yang mantap. Syukuri apa yang ada. Yang penting ya saudara, tiap hari selalu ada makanan. Yang penting anakmu bisa sekolah. Yang penting kamu sehat. Itu penting sekali dalam hidupmu, saudara. Wah, itu hal yang luar biasa sekali dalam hidupmu. Ya, jadi jangan dibalik-balik. Kalau kepala kita isinya duit dulu, nanti keluarga urusan nanti, makanya kamu akan menderita banyak sekali kesusahan. Kalau kepalamu isinya seks, ya makanya kamu hidupnya jadi tidak karu-karuan, ya. Nah, saudara, judulnya ini ya, bayi bebas belum dikembaliin, saudara ya, bayi bebas. Teroris itu suka menyandra anak-anak, saudara ya. Kayak Hamas itu kan teroris, lalang Hamas itu kan suka menyandra, saudara ya. Apakah anakmu sekarang disandra sama iblis? Apakah suamimu dibawa bebek gombel? Ya, apakah istrimu lagi dibawa sama tukang rusuh-rusuh, saudara? Ya kan? Nah, itu disandra, itu keluargamu disandra oleh kuasa kegelapan. Ya, anak-anakmu yang kena narkoba itu adalah sandra, Anda disandra, Anda dipaksa, saudara, untuk menderita. Ya, Anda sedang dipaksa oleh kuasa kegelapan, ya, sehingga Anda hidupnya merana. Tapi Tuhan menawarkan pemulihan bagimu, saudara. Tetapi kamu harus siap. Yohanes itu, Elia yang akan datang itu, saudara. Apa Elia akan datang itu? Galaknya minta ampun, saudara. Ya, dia memang tidak bikin mujizat apa-apa, saudara. Ya kan? Nggak bikin mujizat apa-apa Yohanes, saudara. Cuma ngamuk-ngamuk aja datang, saudara, kan dia melok-melin. Ya kan? Apa artinya? Disiplin, karakter, temperamen. Katanya karakter sama temperamen itu berbeda, saudara ya. Karakter dan temperamen itu harus dirubah dulu, saudara. Dari kita dulu, ya. Dari kita dulu. Ketika kita punya karakter yang kuat, ketika kita punya temperamen yang benar, maka anak itu yang disandra itu kan kita ambil kembali, saudara. Ambil. Dan kita yang mengambilnya, merempasnya dari iblis, dari Hamas, ya, suami istri kita ambil, saudara. Mengapa bisa suami istri selingkuh anak-anak ini? Jangan-jangan ada yang nggak bagus, ada yang nggak benar, ya, dari orang tua dari kita. Dan pada umumnya demikian, saudara. Saudara, walaupun si suamimu misalnya tidak benar, saudara ya, anakmu tidak akan sampai kena narkoba kalau seorang wanita itu punya karakter yang baik di rumah, saudara. Serius, saudara, nggak akan kena narkoba. Sekalipun, saudara ya, mungkin kamu sudah salah menikah, istrimu senangnya foya-foya, nggak akan kena narkoba, nggak akan anakmu jadi kena narkoba kalau kamu benar hidupnya, saudara, sama Tuhan. Dan ajari anakmu dengan benar. Jadi jangan salahkan pasangan kita. Kalau sampai anak-anak itu kena narkoba, terlibat dalam kriminalitas, ya, pergaulan bebas, jangan salahkan pasangan kita dulu. Tidak mungkin akan terjadi kalau kita punya karakter yang benar, temperamen yang benar, saudara. Ya, waduh, kalau Hamas itu ya memang senangnya nyandra, saudara, maunya dia supaya kamu tunduk dengan permintaannya mereka.
Ya, saudara, supaya kamu tunduk, supaya kamu pasrah dengan permintaannya mereka. Karena ajaib, saudara, ya, Maleakhi bilang di Maleakhi 4, ya, hari Tuhan. Saudara, ketika Israel itu mau dihancurkan, saudara, ya, itu kan, begitu Yohanes itu datang, Yesus disalib, Yerusalem dihancurkan, saudara. Ya, kan Yohanes datang, dia berita bertobatlah, dia pulihkan hati-hati bapak kepada anaknya, hati anak kepada bapaknya. Kemudian orang-orang Israel menyesali dosanya dan makanya mereka ketika Yesus mengajar, banyak ribuan orang menjadi percaya kepada Yesus, saudara, ya. Banyak yang percaya, ya. Nah, tetapi kemudian dihancurkan, saudara. Memang sengaja dipisahkan, ya, orang-orang percaya ini, saudara, ya. Orang-orang percaya ini dipisahkan ketika Yerusalem itu dihancurkan, saudara, ya. Dihancurkan supaya mereka menerima tanda keselamatan. Ya, ada yang tidak mau percaya, tapi ribuan yang percaya. Dan ketika Yerusalem itu dihancurkan, ada ribuan orang percaya. Ya, supaya sejarah mencatat juga bahwa Yesus itu ya bukan ciptaan orang pagan, tapi keselamatan itu dari bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi yang menjadi percaya ini, kemudian mati-matian memberitakan Injil ke seluruh dunia, saudara. Bahkan kemudian di tengah jalan dijegal sama orang pagannya, Yesusnya dirubah, ya, kemarin, ya. Yesusnya dirubah, ya kan? Dijegal, dirubah Yesusnya. Habis semua orang Yahudi itu, saudara, nggak ada yang mau percaya lagi. Habis orang Yahudinya, tidak bersisa lagi. 2000 tahun mereka terbuang. Ya karena nggak ada yang percaya. Ya. Mereka selama 1700 tahun, saudara, terbuang. Sampai akhirnya, ya, ada orang-orang Yahudi, gerakan mesianik itu, saudara, yang jadi Zionisme itu, ya. Itu yang menjadi sponsor utama, saudara, ya, pemulihan di Yerusalem, orang yang menggerakkan hati Amerika untuk membiayai Zionisme, saudara, yang menggerakkan hati orang-orang di Rusia, di Prancis, saudara, ya, untuk membiayai Zionisme, saudara. Jadi Zionisme itu disponsori juga oleh orang Kristen, saudara, ya. Saya tidak berkata bahwa Zionisme itu oleh orang Kristen semua, tidak, tapi disponsori. Karena banyak orang Kristen yang skeptis waktu itu, tidak percaya. Tapi begitu jadi, wah, kemarin saya ngomong sama ya salah satu dosen kita yang namanya, saya lupa namanya, ya, Berkowitz, namanya Berkowitz, ya, Balas Berkowitz, ya, ya, profesor hubungan Arab, teori of antisemitism, saudara, ya. Saya cerita bahwa dengan pemulihan, ya, apa bedanya orang Tionghoa dengan orang Yahudi, orang Tionghoa di Indonesia dengan orang Yahudi di antisemitik ini, ya. Orang Tionghoa di Indonesia mengalami hal sama, gerejanya dibakar, diperkosa, nah, rumahnya, tokonya dibakar, diperkosanya bukan cuma diperkosa, dimasukkan itunya, saudara, itu sadis sekali, saudara, ya. Ngeri, saudara, ya. Kadang apakah orang Yahudi dan orang Tionghoa tidak mau berasimilasi? Oh, berasimilasi. Orang-orang Tionghoa malah bisa lebih fasih berbahasa Indonesia daripada berbahasa Mandarin. Ya kan? Sama orang Yahudi, mereka bisa berbahasa Inggris, berbahasa Jerman, berbahasa Belanda, berbahasa Prancis, saudara, fasih sekali, saudara. Bahkan mereka lebih fasih berbahasa Prancisnya daripada mereka berbahasa Ibrani, saudara, ya. Tapi mereka bisa bahasa Ibrani tetap, ya, saudara. Beda orang Tionghoa di Indonesia malah nggak ada yang bisa bahasa Mandarin lagi, sudah sedikit yang bisa, ya, nggak banyak. Saya aja hanya bisa cuman buat guyonan bahasa Mandarinnya, ya. Tapi ya itu terjadi, ya, sama persis. Bedanya apa? Orang Yahudi dulu nggak punya tanah, kita ada mainland, sehingga orang, kenapa kamu pulang aja sana ke negerimu? Nah, dan beberapa orang benar-benar pulang ke negerinya, saudara, ya, ke Cina, ya, mainland. Tetapi saya nggak bisa pulang, gimana? Bahasanya aja nggak bisa, ya, saudara, ya. Nah, orang Yahudi, udah kamu pulang ke negerimu, negerinya di mana? Nggak ada. Nah, makanya antisemitisme itu begitu besar. Saya diskusi, saya mengajukan, saya cerita itu, ya, kaget mereka semua, saudara, ya. Benar juga, iya, makanya jangan menghina Zionisme. Zionisme itu adalah bagian bagi orang-orang Yahudi ini, sehingga mereka diakui. Nah, kita harus punya tanah perjanjian, saudara. Anda harus punya tanah perjanjian, ya.
Kerajaan surga itu adalah tanah perjanjian rohani kita. Ya, pemulihan itu ya terjadi supaya kita menghadirkan kerajaan Allah datang. Ketika kerajaan Allah datang buat hidupmu dulu, hidup kita dulu. Jangan Anda yang mendengar firman Tuhan sekarang, jangan suruh orang. Anda yang mendengar sekarang, Tuhan kerajaanmu datang. Apa artinya kerajaanmu datang? Yesus yang jadi majikan kita. Itulah sebabnya pengakuan Yesus sebagai Tuhan, majikan itu lebih penting daripada Yesus sebagai Allah. Karena Yesus adalah majikanmu, kita adalah hambanya. Yesus adalah Tuhan kita, bukan uang kita, bukan pekerjaan kita, bukan orang Islam yang menjadi Tuhan kita, apalagi saudara. Ya, bukan MUI yang menjadi Tuhan kita. Siapa yang menjadi Tuhanmu, saudara? Yesus, bukan suamimu, bukan anakmu, bukan istrimu, bukan bosmu, saudara. Tuhan kita hanya Yesus, majikan kita, saudara. Majikan kita itu mengajarkan hormatilah orang tuamu. Majikan itu mengajarkan kasihilah istrimu. Majikan itu mengajarkan tunduklah pada suamimu. Majikan itu mengajarkan bapak-bapak kasihilah anakmu, jangan bangkitkan amarah di hati anakmu. Majikan ini berkata, kalau kamu kerja, lakukanlah seperti melakukannya untuk aku. Itu yang sangat luar biasa, saudara. Kalau kita sudah berhasil menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, maka apa yang terjadi, kerajaan itu datang pada kita dulu, saudara. Kemudian kita mulai mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, terus kita mulai menahan diri, terus kita mulai sangkal diri pikul salib. Kita mulai berdiakonia. Orang merasakan kasih dari hidup kita. Lalu pasangan hidupmu, iya ya, kamu kok berubah. Dan pasangan hidupmu dirubah kan karena kamu berubah. Jadi jangan suruh dia berubah dulu. Kita dulu yang harus berubah. Jangan pernah andalkan orang lain. Bilang, Tuhan, ubah aku, Tuhan. Sakit, iya enggak apa-apa. Indah, saya. Indah sakitnya itu. Kamu berubah, pasanganmu berubah, anak-anakmu berubah nanti. Jangan dibolak-balik, saudara ya. Jangan dibolak-balik. Ya. Nah, ketika hidup kita dirubah, ya, ketika kerajaan Allah itu datang, hidup kita dirubah, keluarga kita dirubah. Kemudian keluarga ini bersatu, berdoa. Kerajaan Allah datang bagi keluarga ini, saudara. Kemudian kerajaan Allah itu melimpah keluar kepada tetanggamu, saudara, handai tolang, saudara. Maka kerajaan Allah datang di muka bumi ini. Itu yang dimaksud ya, saudara ya. Itulah mengapa Elia harus datang dulu memulihkan keluarga. Ya, supaya kerajaan Allah itu siap di muka bumi. Setiap kita harus menghadirkan kerajaan Allah bagi diri kita. Maka dengan sendirinya kerajaan Allah itu datang bagi keluarga kita. Tapi buat setiap orang harus mengakui, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Setiap orang. Maka dengan sendirinya, ketika kerajaan Allah datang sama kita, bukan retorika, saudara, maka keluargamu akan diberkati. Dan Tuhan akan bertahta juga dalam keluargamu. Ketika keluargamu diberkati, Tuhan bertahta, maka keluargamu jadi berkat buat banyak orang. Jadi jangan bolak-balik minta berkat dulu. Kita yang harus dirubah. Kita yang harus mengalami kerajaan Allah. Jangan salahin orang lain, jangan nungguin orang lain, ya, jangan ngarep-ngarep orang lain berubah. Kita yang harus berubah. Maka pasangan itu kita berubah, anak-anakmu akan diubah. Kerajaan Allah datang, tiba-tiba orang melihat kerajaan Allah dalam keluargamu, saudara. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Itu rumusnya. Elia harus datang, mulihkan hidupmu dan keluargamu. Ya, Pak, itu kan bapak-bapak, kok enggak urusan. Pokoknya kamu yang dengar, ya kamu yang berubah. Karena kamu yang mendengar pagi ini, maka kamu yang harus berubah. Bukan suamimu, bukan istrimu. Ya, itulah Elia yang akan datang. Ya, dan Anda tidak bisa lagi, anak-anakmu, keluargamu nggak bisa lagi disandra
sama si Hamas itu, setan Hamas itu, saudara. Nggak bisa disandra. Kerajaan Allah begitu kuat, saudara. Bagaimana mereka mau menerobos? Makanya jangan tinggal di pinggiran, masuklah ke tengah, hidup di dalam kekudusan, tenggelam di dalam sungai Tuhan, saudara. Jangan di pinggiran keceh, jangan, ya, tenggelam di dalam Roh Kudus, masuk ke tengah. Kalau masih keceh artinya masih tanggung-tanggung, belum, nggak bisa. Kamu harus tenggelam, masuk ke tengah, ya, di tengah-tengah tanah Israel itu, di tengah tanah perjanjian. Jangan di pinggiran berdekatan dengan Hamas. Siapa suruh kamu tinggal di perbatasan? Ya, biasanya yang tinggal di perbatasan itu adalah pendatang, saudara, ya, pendatang yang bukan Israel, asli Israel. Makanya lihat ya, korbannya itu half Israel, tapi dia juga warga Amerika, dia Yahudi, tapi juga warga negara Jerman, dia Yahudi, tapi juga warga negara Prancis. Itu adalah pendatang, masih separuh-separuh. Kalau orang kelahiran Israel, dia kan tinggal di tengah, saudara. Ya, kalau Anda sudah lahir baru di dalam Tuhan, kamu kan tinggal di tengah, di dalam kekudusan, ya, tenggelam di dalam sungai Allah, bukannya keceh, bukannya di pinggiran, ya, itu, saudara, ya, tengah. Maka kamu akan dirubahkan hidupmu. Jika kamu dirubahkan, keluargamu dirubahkan otomatis, nggak usah diminta. Jadi jangan minta Tuhan, pulihkan keluarga, Tuhan, jangan. Pasti kamu yang belum beres. Kenapa keluargamu nggak pulih? Kamu nggak beres soalnya. Ingat-ingat ya. Kenapa keluargamu belum pulih? Karena kamu belum beres. Mami saya berdoa ya buat keluarga lama ya. Saya saja masih belum beres. Makanya saya doa buat papi mami saya itu. Dari saya ngerti berdoa umur 10 tahun ya. Sampai saya umur 25 tahun, papi mau meninggal baru mereka dipulihkan, saudara, ya. Kasihan sampai ngeliatnya ya, kok udah bahagia amat ya. Saya sampai kalau ingat itu selalu sedih ya, saudara, ya. Kenapa sih pernikahannya enggak bahagia ya? Kasihan ya, hidup cuma sebentar, hidup cuma sekali, kok enggak bahagia. Saya sendiri enggak pernah coba kalau saya hidupnya benar-benar mengalami Tuhan, saudara. Mereka pasti akan dipulihkan. Saya sendiri waktu itu nggak ngerti bahwa saya harus masuk ke tengah, masuk ke dalam kasih ilahi yang luar biasa. Kalau kasih itu begitu besar, maka tidak bisa. Pasti kasih itu akan memancar keluar kepada orang tua saya, saudara. Saya ngamatin saya sekarang dengan saya dulu, aduh jauh ya. Saya dulu waktu SMA itu cuman semangat-semangatan begitu, saudara, ya. Sekarang saya menyadari ya, saudara, ya, aduh kalau saya dulu ngerti ya, papi mami saya pasti sudah dipulihkan dulu ya. Jangan terlambat, saudara, ya. Jangan berretorika, jangan Kristen-Kristenan, jangan Kristen-Kristen aktivitas. Kamu harus mengalami Tuhan, ya, sampai kasihmu limpah dalam hidupmu. Saya dulu Kristen diajarinya berkat, diajarinya ya, saudara, ya, jadi pendeta-pendeta kaya. Ya, saya jadi Kristen dulu diajarinya yang antikristus. Ya, saudara, ya, yang ngeroh-ngeroh, kalau nggak ngeroh-ngeroh, roh ini roh itu, kalau enggak kamu udah selamat masuk surga, kalau kamu enggak berbahasa roh kiri-biri-biri. Aduh, saudara, akhirnya saya enggak ngerti. Kalau dari sekarang kamu menjadi Kristen yang cintanya itu melimpah dalam hidupmu, ya, orang tuamu pasti dipulihkan, saudara. Pak, belum, Pak, pasti ada yang salah. Pak Siku, kenapa aku berdoa belum? Pasti kamu ada yang salah dengan hidupmu, saudara. Karena kasihmu itu belum melimpah ruah. Minta sama Tuhan, lebih lagi, lebih lagi. Kamu yang sekarang ini terpaksa harus sendirian. Kesempatan, lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan. Mumpung sendirian, saudara. Menjerit sama Tuhan. Mumpung lagi sendirian. Oh, ya. Ya sudah, sekarang jangan sendirian. Ya berdoa, lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Anak muda, ya, mulai berdoa begitu, saudara, ya. Minta lebih dalam sama Tuhan lagi, bukan berarti Anda mengalami roh yang wow, kebangunan rohani, wow, geger, artinya wow, lihat orang tumbang-tumbang, wah, itu palsu semua, saudara. Setengah pusing semua, percaya saya, saudara. Retorika semua.
Minta yang real dari Tuhan, dari sorga, yang buahnya nyata, saudara. Ya, kasih yang melimpah, yang nyata, sampai hatimu tuh memancar cinta itu, saudara. Baru itu Kristenmu itu benar, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.